baik Sobat BKN, untuk pemberkasan CPNS kali ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan Sobat BKN sendiri pasti menemukan beberapa kesulitan saat melakukan pemberkasan secara online di portal SSCN. Nah, untuk itu kami telah menghadirkan tim pengadaan BKN, Bapak Ben sama dengan Pak Haryono. Beliau ini adalah salah satu tim pengadaan di BKN, dan kalau kalian bertanya siapa untuk usulan nih misalnya verifikatornya, salah satunya beliau-beliau yang ada di hadapan saya ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah mau hadir menjawab pertanyaan Sobat BKN yang begitu banyak di media sosial soal pemberkasan CPNS kita ini. Oke Bapak, di sini kita sudah merangkum sejumlah pertanyaan yang terbanyak pastinya yang disampaikan Sobat BKN tentang seputar pemberkasan. Langsung saja mungkin saya ingin menanyakan hal yang pertama, apa saja nih hal yang membuat pemberkasan CPNS yang dilakukan pelamar dinilai tidak memenuhi syarat? Mungkin dari Bapak siapa dulu yang mau menjawab? Oke, baik, silakan Bapak. Baik, dari pertanyaan yang saudara sampaikan bahwa hal-hal yang membuat pemberkasan menjadi tidak memenuhi syarat adalah yang pertama, batas usia pelamar, bahwa saat melamar bisa ada terjadi perbedaan data antara data di ijazah, data lahir ijazah dengan data di KTP. Katakanlah data di KTP lebih mudah daripada di ijazah. Ternyata data di ijazah usianya udah melewati batas dari sekurang-kurangnya 18 tahun ataupun setinggi-tingginya 35 tahun. Nah, apabila melewati batas itu pada saat melamar, ternyata pada saat pemeriksaan administrasi yang bersangkutan di antara kategori itu baik kurang maupun lebih, tentunya itu akan jadi tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan dari CPNS. Meskipun melamar, Iya. tadinya usianya sudah memenuhi Iya, syarat. karena pada saat melamar bisa saja datanya dengan KTP, sedang kami melakukan verifikasi berdasarkan data yang tercantum pada ijazah. Apa yang tercantum pada ijazah terkait dengan data lahir itulah yang digunakan untuk penghitungan usia. Untuk penetapan ini. Untuk usia penetapan ini. Oke. Yang kedua, bahwa di dalam peraturan pemerintah yang bersangkutan itu adalah pada saat mendaftar harus ada memenuhi kriteria. Misalnya kriteria yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Apabila ternyata yang bersangkutan ternyata data itu tidak benar, baik dari laporan masyarakat maupun diketahui dari pihak yang lain, makanya tentunya ini akan jadi tidak memenuhi syarat karena dari bukti-bukti tersebut. Apabila memang yang bersangkutan pernah dihukum dari permasalahan pidana. Nah itu misalnya saya tahu ada peserta A dengan bukti seperti itu, saya melaporkannya ke instansi atau ke BKN? Ya, laporan tentunya melalui instansi, karena kita memproses adalah dasarnya dari usul instansi. Nah, nanti instansi akan menyampaikan kepada BKN bahwa nomor peserta sekian yang lulus dan telah diusulkan penetapan ke BKN terdapat permasalahan yang dimaksud tadi. Misalnya pernah dipenjara 2 tahun karena pidana kurungan, gitu. Lalu itu saja. Nah, berikutnya, yang bersangkutan pada saat melamar dengan persyaratan peraturan pemerintah nomor 11 2017 bahwa tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS ataupun PNS, prajurit TNI maupun anggota kepolisian Republik Indonesia. Nah, apabila salah satu kondisi itu ternyata yang bersangkutan tidak benar, tentunya akan menjadi usul penerbit dengan kategori tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, yang bersangkutan katakanlah sudah pernah bekerja di instansi non pemerintah dan ada laporan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta termasuk pegawai badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Apabila diberikan dengan tidak hormat, tentunya itu salah satu persyaratan yang menjadi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Salah satu akibat yang bersangkutan tidak menjadi memenuhi syarat dalam pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil. Oke, ini swasta, BUMN dan BUMD. Iya. Itu termasuk swasta juga Betul, berarti. iya. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan tidak berkedudukan sebagai calon PNS prajurit TNI atau anggota kepolisian RI. Ternyata pada saat melamar yang bersangkutan masih berkedudukan hal tersebut, tentunya ini menjadi TMS apabila diketahui. Ada laporan bahwa itu si A ternyata anggota TNI atau anggota polisi, ternyata dia melamar dan lulus, tentunya ini menjadi tidak memenuhi syarat karena saat mendaftar mestinya sudah tidak menjadi CPNS, PNS, anggota TNI maupun anggota polisi Republik Indonesia. Yang selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Artinya bahwa pada saat melamar yang bersangkutan harus bebas dari itu. Sudah statusnya misalnya ada pelamar yang pada saat sebelum melamar CPNS dia menjadi salah satu partai politik karena mungkin kegiatannya. Kemudian dia ingin menjadi anggota partai politik, ingin melamar menjadi CPNS pada saat ada pembukaan pendaftaran kemarin. Nah, karena yang bersangkutan melakukan pendaftaran, tentunya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dulu sebelum mendaftar. Dan ada surat pemberhentian dari pengurus partai politik. Nah, dibuktikan dengan pembuktian pemberhentian sebagai anggota partai politik maupun dari politik praktis. Jadi saya garisi berarti dia harus diberhentikan bahkan sebelum dia melamar. Sebelum melamar itu karena ada satu syarat pelamaran itu amanat dari peraturan pemerintah, ya kan. Yang selanjutnya yang bersedia ditempatkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila kelak kemudian yang bersangkutan lulus saat ini kemudian ditempatkan di wilayah tertentu di wilayah kesatuan RI dan yang bersangkutan menolak, tentunya ini dapat menjadi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Oke, dan itu nanti berupa form. Nah, itu hal-hal itulah. Makanya dari hal itu pada saat pembentukan CPNS yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan 5 poin tadi. Yang isinya tadi tidak pernah dipenjara sebenarnya ada 2 tahun atau lebih, tidak berkedudukan tidak pernah diberhentikan dengan hormat ataupun dengan tidak hormat, tidak pernah menjadi anggota parpol, tidak pernah disebutkan sebagai CPNS ataupun PNS ataupun anggota TNI dan Polri, dan bersedia ditempatkan di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Itulah satu pernyataan. Dari pernyataan tersebut tentunya apabila diangkat harus dibuktikan tidak ada unsur-unsur tersebut untuk itu. Oke, jadi 5 poin itu nanti harus ditandatangani oleh peserta. Ya, selanjutnya dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 14 2018 bahwa apabila yang bersangkutan dokumen dinyatakan bahkan tidak lengkap, kemudian tidak dilengkapi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, itu sudah dianggap tidak memenuhi syarat. Itulah hal-hal yang mengapa berkas usul penetapan NIK CPNS dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oke Pak, ini pertanyaan berikutnya, ini banyak nih soal akreditasi. Oh iya. Nah, akreditasi yang menjadi syarat pemberkasan itu akreditasi prodi atau universitas? Oh baik, kita mengacu kepada surat Menteri Pan-RB nomor D1/SM/01.01/2019. Di sini bahwa disampaikan calon pelamar yang sudah lulus pendidikan pada saat prodi perguruan tinggi sedang mengajukan permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT, maka status akreditasi dan peringkat terakreditasi prodi dan atau perguruan tinggi yang diberlakukan adalah status dan peringkat terakreditasi sebelum yang bersangkutan diajukannya permohonan perpanjangan tadi. Artinya apa? Artinya ini suatu pilihan ataupun kedua-duanya, bisa prodi
bisa akreditasi perguruan tinggi, bisa dua-duanya. Jadi nggak masalah salah satu. Tidak. Kalau saya hanya mengupload hanya akreditasi prodi saja. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak Tidak membuat masalah, masalah iya. ketika instansi pengusahaan NIK-nya. Betul ya. Kecuali persyaratan untuk kumlot ya, itu ada persyaratan khusus ya. Harus akreditasi salah satu baik prodi maupun akreditasi perguruan tinggi adalah A. Oke, jadi ada kumlot yang dia harus wajib melampirkan Nah, betul. keduanya. Ya, karena itu ada persyaratan khusus untuk kumlot. Baik, Pak. Jadi untuk pertanyaan berikutnya ini soal DRH, karena kan sebelum pemberkasan kedua pasti peserta harus mengisi DRH dulu. Nah, jika ketika mengisi itu salah, katakanlah si peserta melakukan kesalahan, itu bisa diperbaiki atau tidak dan bagaimana proses memperbaiki? Silahkan Pak. Sebenarnya untuk proses pemberkasan penetapan NIP tahun 2018 ini kita semuanya sudah menggunakan flash paper digital ya. Artinya dilakukan secara aplikasi online dengan SSCN. Pada saat ketika ada pengumuman dinyatakan kelulusan ya, peserta itu melakukan proses pengisian data melalui SSCN ya. Di antaranya adalah pengisian DRH riwayat peserta dan kemudian ada penguploadan surat keterangan SKCK, surat keterangan nafsa, surat berbadan sehat dengan menggunakan aplikasi SSCN. Nah, untuk perbaikan jika ada terjadi kesalahan ya dari sisi peserta ya, jika ternyata peserta itu belum melakukan klik pengiriman secara SSCN ya, itu masih bisa dilakukan untuk perbaikan. Nah, bagaimana pada saat ada peserta yang sudah terlanjur melakukan klik kirim? Nah, dengan demikian ya untuk proses langsung perbaikan adalah ketika proses verifikasi oleh panitia seleksi CPNS di pihak instansi ya. Panitia di pihak instansi bisa melakukan proses namanya karena kita ada namanya sistem doku digital ya, bisa melakukan proses verifikasi dengan doku digital. Di situ ada menu dokumen CSN. Nah, pihak instansi sebagai pemangku pegawai bisa melakukan proses verifikasi. Di situ ada semacam tombol validasi yang menyatakan berkas ini valid atau tidak. Kalau ternyata peserta itu menginformasikan ke panitia bahwa ada dokumen yang perlu diperbaiki, tentu harus berkoordinasi dengan pihak instansi untuk segera diberi notifikasi validasinya itu tidak sehingga peserta bisa melakukan proses perbaikan. Di doku ini kita sudah memberikan fasilitas notifikasi ke peserta ya. Jadi aplikasi doku ini memfasilitasi semacam bahan penyampaian informasi ke peserta dalam hal kaitannya jika ada berkas atau dokumen yang tidak sesuai atau tidak valid. Nah, nanti peserta akan mendapatkan notifikasi by WA. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya tentu harus melakukan upload ulang di menu SSCSN. Nanti setelah diverifikasi dengan validasi tidak, otomatis di menu di pihak instansi akan ada tombol namanya kirim notifikasi ke peserta. Otomatis peserta akan mendapatkan semacam WA WhatsApp ya, WA blast atau WA notifikasi ke nomor handphone peserta dan segera melakukan penguploadan atau pengunggahan ulang di SSCN seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan notifikasinya ini, maksudnya katakan saya isi DRH, sudah kirim, ternyata ada yang kelewat oleh saya. Nah, maksudnya notifikasi ini datangnya dari BKN atau instansi mengirimkan ke peserta atau seperti apa, Pak? Dari pihak instansi yang akan melakukan proses validasi BTL ke peserta. Jadi belum sampai ke BKN, belum diusulkan ke BKN. Jadi kelebihan dari aplikasi sistem doku ini adalah ada fasilitas pemberian notifikasi ke peserta sebelum berkas itu diajukan ke BKN. Jadi kita ada semacam filtering pertama ya terhadap
dokumen yang diusulkan oleh peserta melalui melalui uploadan di SSCN seperti itu. Oke, jadi DRH ini sebenarnya idealnya kan harusnya tidak salah isi. Tapi namun kalau ada pun memang peserta yang akhirnya tetap ada yang salah ketika pengisian DRH, ya laporkan segera ke instansi ya Pak, untuk diajukan ke BKN sebelum proses pengusulan NIK-nya tadi ya. Iya, jadi pastikan semua isian itu sesuai dengan dokumen yang diupload. Baik, berikutnya ini soal bukti riwayat kerja, karena kan ada salah satu fitur yang diminta ya di portal SSCN. Itu bukti riwayatnya berupa surat keterangan dari perusahaan atau instansi sebelumnya, atau surat keputusan yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh perusahaan atau institusinya, itu seperti apa? Oke, baik. Terkait bukti pengalaman kerja dari pelamar yang sudah memiliki pengalaman sebelum dia akan menjadi calon pegawai negeri sipil, sesuai dengan peraturan Kepala BKN nomor 12 tahun 2018 adalah disebutkan fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang memiliki pengalaman kerja. Artinya apa? Di sini kalimat bukti sah. Artinya bukti bahwa pada saat yang bersangkutan bekerja itulah bukti otentiknya, bukan surat keterangan bukti. Kalau surat keterangan dibuat menerangkan ke belakang. Sedangkan bukti itu dari sejak dia bekerja sampai dengan saat diangkat, itulah yang digunakan untuk dasar penghitungan masa kerja. Jadi surat keterangan bukan surat keputusan. Surat keputusan. Iya, yang dikatakan dalam bukti surat keputusan. Baik dari instansi pusat, instansi pemerintah maupun instansi swasta. Nah, itu mungkin seperti itu. Nah, bagi instansi swasta tentunya sesuai dengan oleh pejabat yang berwenang, baik di instansi pusat maupun instansi swasta yang statusnya kontrak maupun yang statusnya pegawai tetap. Nah, apabila yang kontrak tentunya harus pada saat yang bersangkutan lulus kondisi saat ini November harus sudah mengajukan pemberhentian per 1 Desember harus sudah tidak status sebagai karyawan tersebut. Dan ini wajib gak sih Pak? Maksudnya wajib ya peserta untuk melampirkan surat keterangan? Oh, surat keterangan itu tidak wajib. Ini artinya apabila yang bersangkutan ingin diperhitungkan untuk memiliki masa kerja sebagai tambahan pada penghitungan masa kerja pengangkatan sebagai CPNS. Oke, berarti ini menjawab pertanyaan berikutnya yang baru saya tanyakan Pak. Soal riwayat pekerjaan yang mereka akan upload ini nantinya pasti berarti berpengaruh ya ke masa kerja dan golongan setelah NIK-nya keluar. Ya, jadi terkait dengan bukti masa kerja apabila diperhitungkan, tentunya akan menambah jumlah masa kerja keseluruhan, tetapi tidak merubah golongan, menambah jumlah masa kerja. Dan jumlah masa kerja tentunya apabila di dalam garis penggajian itu ada tambahan signifikan katakanlah 2 tahun, kita sesuaikan dengan garis penggajian sesuai dengan garis penggajian yang bersangkutan berdasarkan masa kerja. Tetapi apabila garisnya masih di bawah garis penggajian, tentunya akan mempercepat untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Oke, jadi berpengaruhnya ke masa skala bimbingnya. Oke, ini pertanyaannya soal agak ribet sih pertanyaannya. Alamat di KTP mungkin tidak ada nama jalannya ya, seperti contohnya kompleks katakan. Nah, itu mungkin yang diisi itu sesuai KTP atau sesuai memang katakan tidak tercatat secara administrasinya kali ya, itu nama jalannya atau seperti apa, atau tidak ada nama jalan, itu kayak gimana Pak solusinya? Ya, pertama KTP adalah bukti otentik suatu kewarganegaraan di mana yang bersangkutan memiliki identitas tempat tinggal. Ya tentunya disesuaikan dengan KTP kan gitu ya Pak Ben. Tetapi apabila ada tambahan nama jalan, kan jalan itu tidak merubah alamat, ya silakan ditambahkan. Tetapi terkait dengan nama desa kecamatan kan tentunya harus disesuaikan dengan KTP. Apabila ada tambahan di daerah masa kasih nama jalan, ya silakan. Yang penting justru kabupaten kota. Nah betul, yang penting tidak merubah identitas tempat tinggal yang bersangkutan. Nah, dan ini untuk surat kesehatan ya, karena mereka peserta juga diminta untuk melampirkan surat kesehatan. Ini kalau ada lampirannya perlu diunggah juga atau tidak? Oh baik, dalam peraturan Kepala BKN nomor 14 2012 itu disebutkan bahwa surat keterangan saya dari dokter. Artinya apa? Yang mengetahui yang bersangkutan
diperiksa sehat atau tidak kan dokter tersebut yang memeriksa di dalam yang mengeluarkan surat keterangan. Jadi tidak perlu dilampirkan hal-hal labnya. Jadi hasil dari yang keterangan Ya, satu lembar misalkan satu yang lembar, ditandatangani oleh dokter. Ya. betul, satu lembar surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, ya kan? Ataupun dokter yang bernip dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Tapi dokter bernip, bernip kalau di unit pelayanan non pemerintah. Artinya apa? Artinya bisa aja di suatu instansi pemerintah daerah ada yang dokter bernip, dokter pemerintah ditempatkan berjalan ke rumah sakit swasta karena kekurangan tenaga dokter atau tenaga medis. Jadi ya hanya kan? di ini rumah sakit pemerintah. Nah, itu kalau dokter tidak bernip harus di rumah sakit pemerintah. Nah, atau dokter tidak bernip itu kan bisa aja PTT, dokter PTT yang sedang bekerja di rumah sakit pemerintah baik daerah maupun pusat. Kan begitu. Jadi intinya begitu, cukup surat keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan ke dalam keadaan sehat itu dokter yang mengeluarkan. Intinya satu lembar rangkuman dari seluruh pemeriksaan Betul, kesehatan. tidak perlu melampirkan apa tadi ya, labnya ataupun. Nah, ini mungkin masih bersinggungan Pak dengan itu. Di surat kesehatan yang satu lembar katakan itu yang rangkuman keseluruhannya itu tidak kan biasanya diisikan untuk keperluan kalau keperluan sebagaimana mestinya ada tertulis seperti itu satu surat. Nah, kalau misalkan tidak itu boleh atau tidak atau harus di state untuk keperluan pemberkasan CPNS. Jadi pada prinsip begini, bahwa salah satu syarat kelengkapan administrasi di dalam peraturan PKN tadi untuk kelengkapan berkas usul penetapan NIP, kelengkapan dokumen adalah surat keterangan sehat tadi. Bagaimana apabila bunyinya? Nah, karena suatu kelengkapan artinya kan sebaiknya kan berbunyi untuk kelengkapan berkas pengangkatan jadi CPNS kan begitu, yang berkaitan dengan pemberkasan CPNS. Nah, bagaimana apabila terjadi hal seperti itu? Ya, kalau memang nggak bisa diperbaiki ya silakan diperbaiki kan begitu. Jadi sebenarnya lebih ideal diperbaiki sesuai dengan peraturan kan begitu. Jadi memang tidak cukup ya kalau ketika surat kesehatan itu isinya hanya untuk keperluan sebagaimana mestinya, tapi sebaiknya disampaikan tertulis langsung untuk keperluan pemberkasan. Nah, kalau gini, pada prinsipnya bahwa pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS harus kondisi sehat. Nah, apabila surat itu tentunya masih bisa mengakomodir apabila ada kalimatnya untuk keperluan sebagaimana mestinya. Yang penting pada saat yang bersangkutan diangkat, dokter itu yang bertanggung jawab yang mengatakan sehat. Jadi sebenarnya bisa aja ya, Ya, meskipun tentunya kita akomodir sebagaimana mestinya keperluannya. Tapi berarti dokter itu yang bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal di kemudian hari ternyata kondisinya beda dengan surat tersebut, ya dokter itulah yang bertanggung jawab. Kan begitu. Jadi intinya jika ada peserta yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan tertulis di surat keterangan kesehatan itu untuk digunakan sebagai manusia, itu tidak menjadi masalah ketika dia diproses ya di pengusahaan ini ya. Betul ya. Itu yang kayak peserta ingin dengar sih Pak. Ya karena kita juga mempertimbangkan ternyata pengurusan dari kelengkapan tersebut cukup rumit dan ya tentunya memakan waktu dan biaya kan. Itu kenapa? Jadi kita akomodir sebanyak tentunya dokter itulah yang tadi bertanggung jawab terhadap kondisi yang bersangkutan pada saat diperiksa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ini soal jurusan keperawatan atau nurse. Itu yang diunggah ijazah S1 plus ijazah profesinya. Betul. Atau ijazah profesinya saja yang pertama. Lalu DRH ijazah nurse apa masuk? Ini mungkin dalam pengisian DRH ketika mereka memilih jenjang pendidikan. Apakah jenjang pendidikan yang dipilih itu S2 garing setara profesi atau seperti apa, Pak? Maksudnya ketika dia mencoba isi kolom DRH, dia pilih jenjang pendidikannya apa? S1 profesi. Jadi untuk pendidikan yang disyaratkan ijazah profesi adalah ijazah yang dimiliki oleh yang bersangkutan setelah menyelesaikan jenjang S1. Ya kan begitu. Contohnya yang tadi nurse adalah dapat dimiliki apabila yang bersangkutan sudah menyelesaikan jenjang S1 keperawatan. Nah,
program berikutnya adalah ijazah namanya profesi nas yang memerlukan salah satu persyaratan dari Kemenkes sebagai syarat mungkin kompetensi kan begitu. Jadi yang diunggah? Nah, yang diunggah sebagai persyaratan tentunya yang wajib kan gitu. Cuma secara administrasi ya alangkah baiknya kan S1-nya juga. Karena itu profesi adalah sebagai persyaratan kualifikasi pendidikan memang. Tapi itu merupakan jenjang yang satu rangkaian dengan S1 keperawatan. Berarti intinya dia harus mengupload keduanya ya sebaiknya mengupload keduanya dan ijazah profesinya. Iya. Nah, ketika dia memilih sebenarnya Pak di kolom DRH itu, dia itu kan isinya pertama jenjangnya dulu dong, baru muncul di bawahnya itu lebih detailnya. Nah, itu dia pilihnya S1 setara sarjana atau seperti apa, atau dia S2 dari profesi setara profesi di portalnya. Kita sudah diskusikan ya terkait ijazah yang sampai saat ini yang baru bisa kita setarakan, bukan setarakan ya, karena kita tentukan untuk golongan ya terkait pendidikan itu baru jabatan dokter dan apoteker ya, pemerintah ya. Karena dalam PP 11 tahun 2002 ya masih dibunyikan seperti itu, baru 2 jabatan aja ya, dokter dan apoteker yang dinilai untuk golongannya mulai golongan 3B. Tapi untuk terkait yang S1 tetap kita masih menganggap itu S1 ya pemerintah. Artinya golongan mulai dari golongan 3A. Jadi yang dipilihnya itu di jenjangnya itu S1. Nah, gimana kalau kasusnya sudah ada yang memilih di DRH-nya S2 garing profesi, setara profesi? Itu seperti apa? Katakan sudah kekirim dan sudah diselesaikan. Nah itu kita informasikan kembali untuk di pihak instansi untuk melihat ya, mengecek dokumen yang dicetakkan setelah di print atau dicetak, kemudian diupload. Nah, pihak instansi berkewajiban untuk memverifikasi ya, melihat bahkan sampai detail sampai DRH jenjang. Oh, kalau ternyata pesertanya terlanjur S2, nanti tinggal di notifikasi untuk memperbaiki kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa S1 Kepners itu adalah S1 dengan pangkat dengan golongan 3A. Itu yang notifikasi oleh si peserta instansi nanti yang si instansi ya, sebagai operator doku digital ke peserta pada saat akan diperbaiki melalui SSCN. Nah, ini maksudnya masa perbaikannya apakah setelah ini kan kita di timeline-nya itu pemberkasan sampai tanggal 15. Nah, yang hal-hal semacam ini katakan ada kekeliruan ketika pengisian DRH, ini perbaikan yang dinotifikasi oleh instansi ini dilakukan pasca tanggal pemberkasan berakhir atau berjalan sambil berjalan paralel jadi kan prinsip kan bagi peserta yang sudah bisa mengupload atau melakukan dokumen pemberkasan untuk segera melakukan proses pengiriman DRH secara SCN, otomatis nanti real time di aplikasi doku digital instansi akan melihat memverifikasi sudah ada peserta yang sudah masuk mengirimkan dokumen, akan dicek saat itu segera dicek oleh pihak instansi jika tidak sesuai yang tadi bilang ada yang sesuai terkait DRH penulisan jenjang pendidikan untuk segera diinformasikan ke pihak peserta seperti itu karena di dalam DRH itu kan ada semacam surat pernyataan kebenaran ya. Artinya peserta meyakini kebenaran apa yang diisi melalui aplikasi SCN yaitu dokumen DRH seperti itu. Oke, jadi sebenarnya sambil berjalan seperti ini usulan perbaikan itu sudah di notifikasi itu sudah berjalan sampai oleh instansi. Iya, kita sudah koordinasi dengan Prakom sebenarnya bisa berbarengan. Karena kan timeline ini kan agak singkat ya, jadi kita bagaimana tidak harus menunggu tidak harus menunggu peserta pemberkasan. Jadi peserta yang sudah siap itu bisa langsung kita proses untuk verifikasi. Oke, gitu. Jadi intinya mereka diakomodir untuk tetap ada perbaikan. Ya. Ketika ada pengisian, karena bukan terburu-buru ya, lebih karena grogi gitu ya. Kan lulus gitu ya. Jadi tapi kan ada salah satu step lagi nih, pengusulan NIP ini kan juga bisa membuat peserta TMS dong. Jadi mungkin kekhawatiran ini kadang-kadang
bikin mereka jadi begitu banyak pertanyaan masuk ke kita, soalnya mereka khawatir jadi salah input, salah mengunggah.